salah satu perusahaan e-commerce terbesar di Indonesia yang dilaporkan melakukan pemutusan hubungan kerja atau PHK secara massal. Kabar ini pertama kali mencuat dari laporan bisnis Tempo 2 hari yang lalu, di mana Shopee Indonesia membantah isu tersebut. Dalam pernyataannya, Shopee menjelaskan bahwa mereka tidak melakukan PHK massal, melainkan hanya merelokasi sejumlah karyawan ke Yogyakarta. Relokasi ini dilakukan sebagai upaya untuk menekan biaya operasional dan menyesuaikan dengan biaya hidup yang lebih rendah di Yogyakarta. Namun, berita ini terus menjadi bahan perbincangan yang hangat, terutama di media sosial. Beberapa sumber melaporkan bahwa Shopee telah memutuskan hubungan kerja dengan lebih dari 1.000 karyawan. Salah satu cuitan viral di Instagram yang diunggah oleh sebuah akun menceritakan kisah seorang karyawan yang telah bekerja di Shopee selama 7 tahun dan dipecat secara mendadak. Cuitan tersebut menggambarkan kekecewaan dan kesulitan yang dihadapi oleh karyawan tersebut, terutama karena anaknya baru saja memasuki prasekolah. Cuitan ini telah menarik perhatian luas dengan lebih dari 42.000 tampilan dalam waktu singkat. Kejadian ini memicu pertanyaan mendalam di kalangan masyarakat. Apakah Shopee yang dikenal sebagai platform e-commerce terbesar sedang menghadapi krisis serius? Jika benar, bagaimana nasib layanan keuangan yang terafiliasi dengan Shopee, seperti Shopee PayLater dan Shopee Pinjam? Apakah mereka juga akan terpengaruh jika Shopee mengalami kebangkrutan? Untuk memahami lebih jauh, penting untuk mengetahui bahwa Shopee PayLater dan Shopee Pinjam adalah bagian dari anak usaha Shopee. Kalau menurut opini saya, ini bisa dibilang ngaruh nggak ngaruh. Kenapa bisa gitu? Karena Shopee PayLater dan Shopee Pinjam itu tidak didanai oleh Shopee sendiri, melainkan didanai oleh pihak ketiga. Dan Shopee PayLater itu didanai oleh finance, kalau Shopee Pinjam didanai oleh PT Lentera Dana Nusantara. Maka, apabila Shopee tetap beroperasi, hanya pindah-pindah kantor saja, ini tidak akan berpengaruh sama sekali. Namun, kalau Shopee bangkrut dan tutup aplikasinya, baru itu akan ngaruh. Jadi, selagi aplikasi Shopee masih bisa dipakai dan digunakan, ini tidak akan berpengaruh di layanan keuangan seperti Shopee PayLater dan juga Shopee Pinjam. Isu mengenai Shopee ini bukan kali pertama menjadi sorotan. Pada April 2024 lalu, OJK telah memanggil anak usaha Shopee yang bertanggung jawab atas layanan Shopee PayLater, yaitu PT Commerce Finance, atau yang saya bilang tadi yaitu finance, untuk memperbaiki mekanisme penyelesaian sengketa internal mereka. Pemanggilan ini dilakukan setelah banyaknya aduan dari nasabah yang merasa dirugikan oleh prosedur penagihan yang dianggap kurang manusiawi. OJK meminta agar Shopee memperkuat mekanisme resolusi internalnya dan meneliti akar masalah yang menyebabkan tingginya jumlah keluhan dari konsumen. Di tengah situasi ini, penting bagi masyarakat untuk tetap tenang dan bijak dalam menghadapi situasi keuangan yang sulit. Bagi mereka yang sedang berjuang dengan hutang pinjaman online, ada baiknya mencari bantuan dari ahli keuangan atau lembaga yang dapat memberikan saran dan solusi yang tepat. Mengambil langkah proaktif untuk mengelola keuangan dengan bijak akan sangat membantu dalam mencegah masalah yang lebih besar di masa depan. Demikian informasi yang bisa disampaikan. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.